Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngospi, Ngobrol Inspiratif. Tempat kita bakal membahas tokoh-tokoh inspiratif yang punya dampak besar di pendidikan, di dunia pendidikan, bisnis maupun teknologi. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal membahas salah satu orang yang sukses, terutama di bidang pendidikan digital. Siapakah dia? Belva Devara. Ada yang tahu dia pendiri apa? Yap, pendiri Ruang Guru. Nah, sekarang di sini sudah ada Penny, ada Dimbel, dan juga ada Rin. Halo semuanya. Halo. Halo Farah dan juga Oke. semuanya. Senang banget nih bisa ngobrol pada topik kali ini. Karena menurut aku nih, beliau ini adalah salah satu contoh anak muda yang nyata untuk ditiru. Oh, aku juga tertarik banget sama perjalanan hidup Elsa. Karena dia bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga punya visi besar untuk pendidikan di Indonesia. Aku setuju juga sih sama pendapat dari Dinda sama Rim karena sebenarnya si Belva ini tuh si Belva ini tuh dia bisa ngegabungin antara teknologi sama pendidikan yang ada di Indonesia dan itu tuh penting banget untuk di era kita sekarang. Oke, oke, oke. Jadi sebelum kita makin jauh, kita belum kenal nih Belva Devara itu siapa. Kita kenalan dulu deh. Siapa sih Belva Devara itu? Jadi, setahu aku nih, Belva Devara merupakan seorang pengusaha muda yang lahir pada tahun 90. Beliau ini dikenal sebagai salah satu pendiri atau CEO dari platform online yaitu Ruang Guru. Yaitu di mana dia itu membantu siswa untuk belajar lewat video, latihan soal, dan bimbingan belajar digital untuk persiapan masuk UNIF. Dan platform ini nih juga tanpa mengenal jarak gitu. Jadi dari mana aja bisa mengakses itu. Itu kita juga sebagai sosok yang sangat berprestasi sejak muda. Dia pernah mendapatkan banyak beasiswa dan berhasil kuliah di universitas-universitas terutama di luar negeri. Ya, betul betul. Jadi yang pernah aku baca juga tuh setauku si Belva itu tuh dia pernah kuliah di Singapura. Terus habis itu dia kuliah di Singapura, dia juga ngelanjutin pendidikannya itu di Amerika Serikat. Nah, kebetulan juga dia tuh punya pasangan yang cukup suportif juga untuk di bidang akademik dia dan juga di kehidupan sehari-harinya dia. Jadi kayak dia punya penyemangat dari keluarga sendiri ataupun orang-orang terdekatnya. Makanya kenapa dia itu tuh bisa ngebuat sesuatu yang istilahnya tuh bagus banget gitu untuk seorang anak Indonesia yang dampaknya itu tuh cukup luas gitu. Hmm, menarik, menarik, menarik. Jadi nggak sabar nih mendalami tentang Belva ini. Oke, kayaknya perkenalan udah ya, udah cukup lengkap kan buat Belva Devara. Jadi sekarang kita lanjut ke bahas produk dia, Ruang Ya. Guru. Jadi gimana sih awal berdirinya si Ruang Guru ini? Coba deh, ceritanya tuh gimana kok bisa mendirikan Ruang Guru ini? Oke, Ruang Guru ini sebenarnya didirikan pada tahun 2014, yang dimana beliau ini mendirikan bersama temannya yang bernama Iman Usman. Nah, saat pendidikan ini tentunya punya fokus utama untuk membantu mengakses dari orang-orang yang mungkin jauh dari perkotaan agar bisa mengakses lebih mudah dalam pembelajaran secara online ini tanpa mengenal jarak seperti itu. Dulu mereka berpikir, kenapa tidak menggunakan teknologi yang membantu proses belajar? Dari situlah muncul ide membuat platform belajar online yang bisa diakses lewat internet di mana-mana. Ya karena sebenarnya rata-rata dulu sebelum ada kayak ruang guru dan lain-lain itu kan kita sebenarnya kalau misalkan mau belajar itu kan kadang harus datang ke tempat ya. Tapi setelah adanya si ruang guru ini itu tuh kayak mempermudah banget kita untuk mengakses materi-materi yang mungkin sebenarnya itu tidak diajarkan dari sekolah dan bisa diakses sama semua orang jutaan siswa yang ada di Indonesia. Dan itu juga sebenarnya nggak cuma di Indonesia. Jadi si ruang guru ini tuh kayak udah terkenal juga di beberapa negara lain gitu. Jadi cukup berdampak positif lah untuk Indonesia maupun beberapa negara di luar lainnya gitu. Jadi gimana nih menurut kalian? Sebenarnya apa sih
yang bikin Belva Devara itu dia bisa sukses di usia yang mungkin masih dibilang muda ya? Kira-kira apa nih menurut kalian? Nah, menurut ke ini, Belva sama Kak Iman Usman ini berfokus pada pendidikan, yang dimana beliau berdua ini juga punya background yang kuat dalam pendidikan dan memikirkan ke depannya secara kritis bagaimana mengatasi solusi-solusi yang mungkin di daerah-daerah luar jangkauan ibu kota besar itu bisa mengakses pendidikan yang lebih layak lagi, seperti itu. Ya, yang kedua adalah keberanian mengambil risiko. Tidak semua orang berani mendirikan startup, apalagi di bidang pendidikan yang tantangannya besar. Ya, betul. Jadi, yang salah satu juga dampak yang bisa kita lihat itu adalah visi dari jangka panjang yang diambil dari si ruang guru ini. Jadi kan kebetulan karena saya juga tinggalnya itu di daerah yang cukup timur dari Indonesia, itu kan banyak sekali akses-akses pendidikan yang itu tuh masih kurang sebagus yang ada di Pulau Jawa. Jadi pada saat kami masih siswa pada saat itu masih SMP, SMA, itu tuh dikenalkan dengan ruang guru. Jujur itu banyak banget yang tertarik karena itu mempermudah kita juga karena pada dasarnya juga materi-materinya itu banyak hal-hal baru yang sebenarnya kita tuh nggak tahu. Ternyata materi-materi itu tuh ada dan itu tuh menunjukkan bahwa banyak banget perbedaan kayak perbedaan cara penyampaian materi ataupun faktor-faktor sosial ekonomi lainnya gitu. Oke, berarti menurut kalian yang pertama itu pendidikan dulu ya. Ih, Pendidikan, keberanian mengambil risiko, dan juga visi yang jangka panjang. Nah, selain dia jadi pengusaha dan pendiri ruang guru ini, kalau nggak salah dengar tuh dia sempat ini ya, terlibat di pemerintahan juga ya, kalau nggak salah dengar. Iya nggak teman-teman? Nah, betul banget tuh, karena backgroundnya memang sebagai pendiri dari platform pembelajaran online, oleh pemerintah dijadikan sebagai staf khusus presiden di bidang inovasi dan juga pendidikan itu. Yang dimana beliau ini juga membuktikan kerja yang nyata dan baik untuk pemerintahan di Indonesia ini, terutama pada bidang pendidikan. Seperti itu. Jadi, dia kemudian memilih untuk kembali fokus menggambarkan ruang guru. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar berkomitmen pada bidang pendidikan. Ya, betul sih. Karena menurutku keputusan dia untuk ngebangun si ruang guru ini aja kan merupakan salah satu keputusan yang cukup besar ya. Karena itu menyangkut juga terkait kualitas pendidikan dari siswa-siswa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi dengan dia mengiyakan untuk terjun ke bidang politik kepemerintahan juga itu merupakan salah satu risiko yang ataupun tanggung jawab yang cukup besar. Jadi beliau tuh benar-benar memikirkan kayak manfaat dan juga kekurangan dari posisi yang dia miliki, tapi dia berusaha untuk mengambil kedua tersebut dan berjalan bersamaan untuk mengembangkan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kayak cukup bagus sih. Hmm. Berarti bener ya, dia pernah ini kayak berkecimpung di dunia pemerintahan juga. Nah, kan tadi udah bahas nih sejarahnya ruang guru, terus pendapat-pendapat kalian tentang gimana dia mendirikannya. Nah, mungkin sekarang kita cari tahu nih, kira-kira tantangan apa yang eh, dihadapin si Belva Devara ini untuk membangun ruang guru. Menurut kalian tuh tantangannya apa aja? Nah, hampir semua orang yang pertama kali mendirikan usaha itu pasti adanya tantangan dari kepercayaan orang sekitar, tentunya pada masyarakat luas, yang dimana di awal ini mungkin susah ya untuk bisa dipikirkan bahwa platform online ini bisa sukses gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, beliau ini membuktikan pada tahun 2018 sampai 2019 ini ruang guru mulai banyak dikenal oleh orang-orang atau masyarakat lain. Karena memang banyak sekali keuntungan yang didapat dan juga mungkin bisa tergolong harganya itu lebih murah daripada bimbingan-bimbingan belajar lain. Betul. Selain itu, ada juga tantangan teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil, sehingga sulit menjangkau semua siswa. Kalau kita ngebahas soal persaingan yang ada, jelas di era yang sekarang di 2025, 2026 akhir-akhir ini kan sudah terlalu banyak juga ya bimbel-bimbel online yang bisa kita anggap sebagai itu adalah
pesaing dari si ruang guru ini itu sendiri. Karena rata-rata pun konten yang ditawarkan ke kita sebagai peminat ataupun pembeli dari akses tersebut itu kan kurang lebih sama ya. Tapi kalau misalkan yang dari aku lihat itu dia masih berusaha untuk tetap berinovasi untuk menciptakan akses-akses lainnya gitu. Kadang dulu kan yang kita tahu ruang guru itu kan cuman akses online ya. Tapi sekarang pun ternyata ruang guru itu sudah ada tempat belajar secara offline-nya. Jadi kayak lebih enak aja sih kayak kita jadinya lebih mudah memilih apakah kita mau belajar online ataupun offline karena kan kadang yang ikut ruang guru itu kan anak-anak yang mau mempersiapkan perkuliahan ya. Jadi kayak mereka juga senyamannya mereka, seenaknya mereka mau belajarnya seperti apa. Dan tentor-tentornya pun cukup baik sih dan juga cukup membantu siswa-siswi yang ikut belajar di ruang guru itu. Oke, menarik ya ternyata si kisah Bilva Delvara ini. Nah, menurut kalian nih, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah si Belva Devara ini? Menurut Nah, kalian? pelajaran pertama yang bisa kita ambil ini tentunya adalah pentingnya pendidikan. Di mana Kak Belva Devara ini beserta temannya yaitu Kak Iman Usman, mereka berdua itu mencontohkan bahwa belajar itu nggak harus yang namanya tatap muka dan output yang dihasilkan untuk anak-anak juga sebesar orang-orang atau anak-anak yang mungkin melakukan pembelajaran secara offline seperti itu. Yang kedua adalah jangan takut memulai. Ide besar tidak akan berarti kalau tidak diwujudkan. Dan juga bahwa kita itu harus berpikir semuanya itu tuh pasti ada manfaatnya di mana segala sesuatu yang dibuat itu kan tidak hanya kita lihat dari sisi mudaratnya saja tapi dari segi manfaatnya juga itu pasti ada dan di mana kesuksesan itu kan bukan hanya terkait siapa yang punya uang tapi siapa yang mau berusaha dan siapa yang mau berjuang dibantu dengan doa-doa ataupun ikhtiar-ikhtiar lainnya dan itu banyak banget kayak manfaatnya juga untuk orang-orang di sekitar kita juga. Oke, menurut kalian nih, kalau misal kalian diminta buat mendeskripsikan si Belva Devara dalam satu kata, kira-kira apa? Hmm. Kalau aku mungkin visioner. Visioner, Kalau aku bisa inspiratif. Kalau inspiratif. menurut aku sih dia orangnya cukup inovatif ya, banyak Hmm, ide-idenya gitu. kalau aku apa ya? Berdampak mungkin ya. Oke, oke teman-teman semua, nggak kerasa ya kita udah di ujung dari podcast ini tadi. Nah, dari kisah Belva Devara ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Contohnya bahwa anak muda itu, dia itu sebenarnya bisa menyebabkan atau menimbulkan perubahan besar, terutama di bidang teknologi ataupun di bidang pendidikan. Dengan cara yang pertama ada kerja keras, keberanian, dan juga visi yang jelas atau yang visioner. Sebenarnya kita pun dari diri kita sendiri tuh bisa untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi terima kasih untuk Dinda, Rim, dan juga eh, Penny udah berbagilah pendapat-pendapatnya di hari ini dan terima kasih untuk para pendengar sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Kita tutup di sini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.